Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih soal fenomena yang sebenarnya cukup sering terjadi, tapi jarang banget dibahas? Maksud saya, rasa sakit yang gak hilang-hilang, padahal luka operasi udah lama sembuh. Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas topik ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Kenapa sih rasa sakit itu kadang bisa awet banget sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah operasi? Nah, inilah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Pertama-tama, kondisi ini tuh ada namanya loh. Namanya nyeri kronis pasca operasi atau kalau dalam istilah medisnya, chronic post-surgical pain, disingkat CPSP. Jadi ini bukan cuma perasaan aja, tapi sebuah kondisi medis yang nyata. Nah, ini dia kata kuncinya, 3 bulan. Angka ini penting banget karena inilah yang jadi pembeda antara proses penyembuhan yang normal dengan kondisi kronis yang lagi kita bahas. Kalau udah lebih dari 3 bulan, ceritanya jadi beda. Yuk kita mulai pecahkan misteri di balik nyeri pasca operasi ini. Apa sih yang sebetulnya membedakan rasa sakit yang wajar setelah operasi dengan rasa sakit yang justru jadi masalah jangka panjang? Coba deh lihat perbandingan ini, menarik banget. Di sebelah kiri itu nyeri akut. Ini normal ya, udah diperkirakan dan bakal hilang begitu lukanya sembuh. Tapi yang di kanan, si CPSP ini benar-benar beda. Munculnya nggak terduga, awet, dan yang paling penting, sumber masalahnya itu bukan lagi di jaringannya, tapi udah pindah ke sarafnya. Terus, gimana ceritanya saraf bisa bikin masalah kayak gini? Nah, bagian selanjutnya ini akan ngejelasin mekanismenya. Gampangnya, kita bisa bayangin ini kayak ada alarm palsu yang bunyi terus-terusan di otak kita. Oke, prosesnya tuh kira-kira begini. Semua berawal dari langkah 1. Ada kerusakan syaraf yang ya nggak bisa dihindari waktu operasi. Nah, ini kemudian memicu langkah 2, sebuah kondisi yang namanya sensitisasi sentral. Intinya, sistem syaraf kita jadi super sensitif. Dia terus-terusan kirim sinyal sakit ke otak, padahal pemicu aslinya, yaitu luka operasinya, udah sembuh total. Nah, ini dia. Analogi ini bener-bener pas banget. Coba bayangin aja alarm kebakaran yang nggak mau mati, padahal apinya udah padam. Yah, kurang lebih kayak gitulah yang terjadi di sistem saraf orang dengan CPSB. Tentu aja, nggak semua orang yang dioperasi bakal kena kok. Ada beberapa faktor resiko yang bikin seseorang lebih rentan. Misalnya kalau sebelum operasi rasa sakitnya udah parah, atau kalau penanganan nyeri setelah operasinya kurang baik. Beberapa jenis operasi tertentu kayak mastektomi atau bedah dada juga risikonya lebih tinggi karena banyak banget saraf yang terlibat di area itu. Tapi ada kabar baiknya. Ternyata kondisi ini bisa dicegah loh. Yuk sekarang kita geser ke strategi pencegahan. Atau gimana caranya kita bisa membangun semacam benteng pertahanan bahkan sebelum pisau bedah menyentuh kulit. Jadi kuncinya itu ada di satu konsep yang keren banget namanya analgesia preventif. Idenya sebenarnya simpel tapi dampaknya besar. Kita harus kelola rasa sakitnya sebelum sinyalnya itu sempat sampai dan direkam sama otak. Jadi pendekatannya proaktif bukan reaktif. Terus gimana cara bangun benteng ini? Ya, dengan kombinasi beberapa strategi. Misalnya pakai berbagai jenis pereda nyeri, bahkan sebelum operasi dimulai. Dan yang juga penting banget adalah pakai blok saraf atau anestesi regional untuk memotong jalur sinyal sakitnya dari awal. Oke, itu tadi kan pencegahan. Terus gimana kalau rantai nyeri ini udah terlanjur kebentuk? Tenang, masih ada beberapa pilihan pengobatan yang tujuannya emang buat memutus siklus ini. Biasanya lini pertahanan pertama itu lewat farmakologi. Atau gampangnya pakai obat-obatan. Tapi bukan obat sembarangan ya. Ini obat yang khusus dirancang untuk menenangkan sistem saraf yang lagi super aktif itu. Obat yang dipakai ini bukan pereda nyeri biasa yang sering kita dengar. Kita ngomongin obat golongan gabapentinoid atau beberapa jenis antidepresan. Tujuannya, seperti yang dijelaskan di sumber kita, itu buat menenangkan saraf yang seolah-olah lagi korslet. Nah, kalau obat-obatan aja ternyata belum cukup, ada langkah berikutnya yang lebih tertarget, yaitu prosedur intervensi. Ini tujuannya buat mengatasi langsung saraf yang bermasalah. Prosedurnya, ini bisa berupa blok saraf yang lebih canggih atau tindakan pakai radiofrekuensi. Tujuannya spesifik banget, untuk memodulasi atau istilahnya kayak mengatur ulang saraf yang rusak tadi supaya dia berhenti mengirim sinyal nyeri palsu. Tapi, gimana kalau kita bisa melakukan lebih dari sekedar memblokir rasa sakit?
Nah, di bagian terakhir ini, mari kita lihat cakrawala baru yang sangat menjanjikan. Masa depan dari pemulihan saraf itu sendiri. Jadi, saat ini dunia medis itu mulai melirik pendekatan yang bisa dibilang revolusioner. Namanya neuroregenerasi. Fokusnya bukan lagi cuma ngeblok rasa sakit, tapi memperbaiki langsung ke sumber masalahnya. Pengobatan regeneratif ini contohnya kayak pakai terapi PRP atau sekretom, tujuannya itu buat merangsang dan membantu jaringan saraf yang rusak supaya bisa memperbaiki dirinya sendiri secara alami. Ini adalah sebuah pergeseran besar, dari yang tadinya cuma menekan gejala, sekarang jadi benar-benar menyembuhkan. Dengan begitu, tujuan utamanya adalah perbaikan saraf secara alami. Kalau ini berhasil, alarm nyeri yang tadinya mancet di otak itu, ya acaranya bisa mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang sudah nggak ada lagi bahaya yang perlu dilaporkan. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Seiring dunia kedokteran beralih dari yang tadinya cuma berusaha menenangkan alarm, menjadi benar-benar memperbaiki kabelnya, kira-kira bagaimana ya hal ini akan mengubah cara kita semua memahami arti pemulihan itu sendiri?